Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudakhiluna asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana syafi'ana Kapan luksinya? Lewat datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah, para jamaah hadirin rahimakumullah. Lihat kitabnya halaman 8 bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa yu'idu 'alaina barakatihi was-salih fid dunya wal akhirah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi amin. Akhrijna min zulmatil wahmi amin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Alhamdulillah malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ilun, orang yang bertanya, kamilladzi yubtilul wudu'a, kam berapa, kamilladzi berapa perkara yang membatalkan wudu. Kamilladzi yubtilul wudu'a, berapa perkara yang membatalkan wudu. Jawab, alladzi yubtilul wudu'a khamsatun, perkara yang membatalkan wudu ada 5. Alladzi yubtilul wudu'a khamsatun, perkara yang membatalkan wudu ada 5. Al-awwalu, yang pertama, khuruju syai'in, keluarnya sesuatu. Khuruju syai'in, keluarnya
sesuatu minal kubuli dari lubang depan kubul namanya, awit duburi atau lubang belakang dubur, atau kemaluan depan atau kemaluan belakang. Wasani dan yang kedua zawalul aqli, hilangnya akal. Wasaisu dan yang ketiga an-naumu, yaitu tidur. An-naumu yaitu tidur. Warabi'u dan yang keempat lamsu imra'atin ajnabiyatin, lamsu imra'atin menyentuh perempuan ajnabiyatin yang orang lain, bukan mahram, perempuan orang lain atau perempuan yang bukan mahram, bila hailin dengan tanpa penghalang, bila hailin dengan tanpa penghalang. Wal khamisu dan yang kelima masul kubuli, menyentuh kubul kemaluan depan, awit duburi atau dubur kemaluan belakang, bibatnil kafi dengan perut jari jemari, bibatnil kafi dengan perut jari jemari, au butunil asabi'an, au butunil asabi'an atau dengan perut, tadi bibatil kafi dengan perut telapak, bibatil kafi, kafi itu telapak, bibatil kafi dengan perut telapak, al-butunil asabi'an atau perut jari jemari. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kepada masalah tentang pembatalan wudu. Perlu kita ketahui bahwa setiap perkara itu pasti ada lawannya. Ketika ada yang namanya syarat wudu, maka ada pembatalan wudu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin menyebutkan subhanalladzi khalaqal azwaja. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang panjang, ada yang petot, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang cantik juga sama, ada yang kurang bagus. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Terus bagaimana kalau sekarang masih jomblo, belum diciptain, ya? Bukan belum diciptain, belum laku namanya. Pasangannya tidak ada lagi, mati dua, belum laku. Nah, kemarin pembahasan fikih tentang masalah syarat-syarat wudu. Maka sekarang adalah tentang masalah pembatalan wudu. Di sini dikatakan kamilladzi yubtil wudu'a. Ada berapa sih yang bisa menyebabkan wudu itu batal? Wudu kita sudah sah bisa batal itu, maka dikatakan alladzi yubtil wudu'a khamsatun. Perkara yang bisa membatalkan wudu itu 5. Ini kita punya wudu. Apakah wudu kita batal atau tidak? Kita lihat ada nggak salah satu dari yang 5. Jadi sekali lagi
lagi, maka itu namanya udah keluar. Begini nih, kita lagi nongkrong di WC, begitu lagi nongkrong di WC kita punya wudhu, tiba-tiba apa itu tai masuk lagi, tadinya udah mau keluar, dia masuk lagi melihat WC-nya jelek, tapi tadinya mau masuk lagi. Itu namanya keluar, sekali itu udah jatuh. Begitu. Sekali itu udah jatuh. Ada peristiwa dulu cerita dari dongeng. Ada anak kecil punya buku dongeng ini cerita. Anak kecil punya buku, dikasih duit mamanya berapa? Dikasih duit gopean mamanya. Begitu dikasih duit gopean dia kolong-kolong. Begitu dia kolong-kolong itu duit keluar. Itu berapa? 50.000 duit dia kolong-kolong keluar 50.000. Berarti dia punya buku batal sekalipun keluarnya duit. Apa aja yang keluar dari kumpul ataupun dubur serta duit batal. Kata temannya itu mau berapa tadi kau? 5.000 mau berapa? Mau dope mah itu keluar jadi berapa? Jadi 50.000. Coba kalau 1.000-an di kolong-kolong lagi agama bisa jadi ngaji kolong-kolongnya kolong-kolong 1.000 aja kolong-kolong begitu dia keluar juga. Kalau udah baca ada berapa untung. Jadi apa saja yang keluar baik kentut ataupun bukan, asal dia keluar dari kubur dan dubur maka membatalkan wudu itu. Yang kedua wasani zawal akli, hilangnya akal. Hilangnya akal, apakah nanti hilang akal itu dengan sebab mabuk atau dengan sebab ayam dan sebagainya. Yang penting hilang akal berarti wudu itu batal. Wasalisu an-naum, yang ketiga bahwa wudu kita batal itu tidur, tapi dalam kitab-kitab lain mah tidur yang bukan pada tempat duduknya. Kalau di sini tidur doang, tapi kalau dalam kitab Syafi'i dan Najah tidur yang tidak tetap atau tidak tetap ada tempat duduknya nih kayak begini. Kita tidur kayak begitu. Begitu tidur kayak kita jumatan, kalau pantat kita masih tetap nggak apa-apa. Ini mah tidur yang ada tetap pantat, tapi kalau tetap nggak apa-apa. Dalam kitab Syafi'i dan Najah jelas. Jadi yang membatalkan wudu itu tidur. Warabi'u, ada orang begini, apa bedanya tidur dengan apa? Ngantuk. Di dalam kitab Kasyifus saja, salah daripada kitab Syafi'i dan Najah, bahwa yang namanya kalau yang namanya ngantuk itu kalau misalkan masih kedengeran suara orang itu masih kedengeran sekalipun sama-sama. Asal kita lagi ngobrol sama teman, lu lagi ngobrol tidur aja tuh harus suara lu ngobrol apaan? Masih kedengeran, itu namanya masih ngantuk, bukan tidur. Kalau tidur itu namanya nanti hilang akalnya. Warabi'u, dan yang keempat yang membatalkan wudu langsung makatin ajnabiyatin tidak hakili, menyentuh perempuan. Pasti perempuannya itu tidak ada kata-kata besar atau tidak ada kata-kata kecil. Mau perempuan yang kecil juga hatta anak SD, kalau kita sentuh maka nanti bisa membatalkan syaratnya. Itu perempuan al-mushtahah ilaih, perempuan itu sudah enak dipandangnya. Jadi ada kita punya misalkan katakan cara anak kita masih kecil, tidak sampai SD, tapi kalau kita lihat itu perempuan udah cantik, udah kelihatan kita itu perempuan udah enak, maka sekali itu pas sampai SD kalau kita megang anak kita batal. Jadi pembatalan itu bukan karena balik. Jadi kalau udah ada rasa
dia. Jadi kalau orang yang boleh kita nikahin itu disebutnya ajnabiyah. Makanya menyentuh perempuan yang orang lain artinya orang yang boleh dinikahin sekalipun kecil maka wudhu kita batal. Makanya mohon maaf. Ini seperti misalkan nih di sini perempuan di sini, misalkan dia punya saudara anak anaknya kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD punya wudhu batal karena dia udah dipengenin. Itu orang yang juga kalau bahasa sekarang udah kenal cuma jelek sama cantik udah kenal dia. Bila ini dengan tanpa penghalang ini batal hukumnya. Wal khamisu pembatalan wudhu yang kelima masul kuburi awid duburi, yaitu menyentuh kubur kemaluan depan awid duburi atau kemaluan belakang asli. Ini mau menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang, apakah kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain? Sekali, apakah kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain? Betul. Jadi apakah kemaluan kita sendiri atau kemaluan apakah masih hidup atau sudah mati gitu. Ini umum. Jadi menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang dibatil kaki dengan perut telapak kaki. Namanya dibatil kaki. Ini namanya dibatil kaki. Disebut dibatil kaki. Ini perut telapak kaki. Al-Butulul Asal. Ini namanya Butulul Asal. Perut jari jemari. Ini mana? Jadi kalau kita nyentuh kemaluan depan kita pakai ini tanpa ada penghalang, maka wudhu kita batal. Kalau kita pakai ini, sampai mana? Kalau kita rapetin begini, kita rapetin, maka yang batal itu yang rapetnya. Coba rapet ini. Maka kalau kita nyentuh tanpa penghalang kemaluan kita berarti di sini. Ketika kita rapetin ini berarti yang rapetnya. Tapi yang ada rapetnya kemarin ini nggak batal. Jadi kalau seandainya punya ledak kalau kaki dan kaki ini tuh, yang ke depan, kalau ini batal, sampai ledes batal, batal ledes secara dadanya. Batal. Jadi kalau lagi jatuh jangan ini, kalau ini batal. Untuk kecuali ada penghalang, ada kain. Cuma kalau langsung. Sekalipun kemaluan anak yang baru lahir, contoh. Ini mah ada orang lucu, dia baru punya adiknya lahir yang dimainin bukan kepala. Atasnya kepala bawahnya pegang-pegang gini. Nah itu batal. Sekalipun anak baru lahir, itu kemaluan anak yang baru dia pegang-pegang. Atau ada orang dulu waktu lagi hidup susah banget. Kita mau naik ada begitu dia mati nggak kok. Orang mau pegang kepalanya dia pegang kepala bawah gitu. Ini jadi selus batal. Jadi memegang kemaluan kubur, kemaluan depan atau dubur bebas dilengkapi dengan telapak kanan al-asabi atau perut jari jemari maka batal. Jadi ukuran batalnya semana? Ukuran batalnya kalau dirapiin maka itu yang batal. Selainnya enggak. Kalau kita begini berarti dari sini tuh. Berarti dari sini kemari batal, dari sini ke sini nggak batal. Ini pembatalan 5. Ini sekali lagi pembatalan itu ada 5. Yang pertama keluar sesuatu. Apakah sesuatu itu sifatnya angin atau bukan? Itu dari kubur dan dubur. Yang kedua adalah hilangnya akal. Yang ketiga adalah tidur. Yang keempat adalah menyentuh perempuan orang lain dengan tanpa penghalang. Yang kelima adalah menyentuh kubur ataupun dubur dengan perut jari jemari, perut telapakan atau perut jari jemari. Makanya
yang biasa, mohon maaf, ini biasanya kita yang paling banyak kejadian itu adalah biasanya perempuan nih. Wabil khusus perempuan biasanya ngajar anak-anak kecil tuh, ngajar anak kelas 1 SD, anak kelas 2 SD, anak kelas 3 SD. Itu biasanya perempuan begitu. Nah, biasanya pada salaman sama gurunya. Ngajar kelas 1 SD, kelas 2 kan biasanya pada ngaji ikra itu sampai kelas 6. Rata-rata itu kalau misalkan itu laki-laki, kalau bisa jangan salaman. Ngerinya ntar dia baca Quran, disitu kita batal gitu. Hanya kalau misalkan gurunya perempuan atau itu punya guru laki-laki, nanti kan udah pada SMP, udah pada SMA, punya guru laki-laki. Begitu punya guru laki-laki datang ke majelis taklim, usahakan tidak salaman ntar aja. Kalau bawa Quran, bawa Quran jangan salaman ke gurunya, apa? Ngerinya pak, hukumnya batal lagi bawa Quran. La yamassu illal mutahharun. Gitu. Jadi kalau kita tidak salaman bawa Quran masalahnya, kecuali bawa Qurannya di tas. Ini anak cowok bakal bagian makanan. Takut gurunya batal. Kalau nggak boleh aja salaman, tapi syaratnya pakai penghalang. Kalau mau salamannya pakai penghalang, jangan langsung cium tangan guru. Kalau gurunya laki-laki, jadi kan rata-rata udah pada SMP nih yang perempuan. Ternyata yang ngajaran ustaz. Maka kalau bisa kalau guru salaman pakai penghalang, takut batal, bahaya. Kenapa bahaya? Kita berarti dosa. Selama ini kita kerjain dosanya apa? Karena kita bawa Quran atau guru itu. Karena menyentuh perempuan itu yang orang lain atau penghalang itu membatalkan wudhu. Usahakan sekali lagi jangan pernah disepelekan. Sekalipun ini persoalan kecil, tapi akan menjadi dosa besar. Makanya kalau misalkan kebalikannya balik, seandainya ada anak perempuan SMP, gurunya ustaz laki-laki, kalau memang kita bawa Qurannya kita pegang, jangan salaman kalau bisa. Kalau yang enak, gimana caranya? Itu Qurannya yang enak pakai tas, gitu. Atau salamannya mau ustaz itu pakai apa? Pakai sarung tangan, biar tetap masih memuliakan guru, dan pakai sarung tangan supaya kita tidak batal. Wudhu-wudhunya juga tidak batal. Kalau bisa begitu. Sebab kalau seandainya kita salaman langsung tanpa penghalang, wudhu jadi batal, berarti selama ini kita melaksanakan dosa. Kenapa ada tahu batal? Ternyata kita membawa Al-Quran. Ini persoalan batal. Kenapa? Karena tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar tanpa dari yang kecil. Tidak ada dosa besar tanpa dari yang kecil. Tidak ada. La shaghirata ma'al istimrari wa la kabirata ma'al istighfari. Tidak ada dosa besar tanpa yang kecil, tetapi tidak ada dosa kecil itu kalau terus-menerus jadi besar, dan tidak ada juga dosa besar kalau beserta yang ditanggung menjadi besar akan menjadi. Man hiyal mar'atul ajnabiyah. Allah Alhamdulillah. Kita akhirat yang dibaca. Halaman 6, halaman 6. Halaman 6. Yang mana? Ayat itu ya, udah. Apa awal ini? Ya halaman 6 ya. Ayat itu paling bawah, halaman 6, nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu 'alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbahu. Fayajibu
maka wajib alaika kepadamu, fayajibu maka wajib alaika kepadamu, antu'azima bahwasanya mengagungkan kamu, antu'azima bahwasanya mengagungkan kamu, Rabbaka akan Tuhanmu, wa tuhibbahu dan kamu cinta, kamu mencintai. Jadi termasuk daripada yang disebut anak-anak yang mempunyai kegagahan dan mempunyai akal yang sempurna, maka fayajibu alaika an tu'azzima rabbaka wa tuhibbah, wajib kepadanya untuk mengagungkan Tuhannya dan mencintainya. Kenapa alasannya wajib dia harus mencintai Allah? Karena sangat mudah alasannya, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita harus mencintai orang tua, karena orang tua itu asbab yang membuat kita. Kenapa kita cinta sama orang tua? Padahal orang tua kalau kita bilang kadang bawel, kadang kagak, karena orang tua udah bikin kita, sekalipun bikinan orang tua gak seneng. Begitu keluar ada yang jelek, ada yang penyok, begitu. Nggak usah orang tua, tapi wajib mencintai apa? Karena ternyata asbab daripada orang tua lahirlah kita. Kenapa kita harus mengagungkan Allah, kemudian kita mencintai Allah? Karena Allah yang telah menciptakan kita, karena Allah yang telah membuat kita. Maka jangan pernah ketika ada zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan lillahi ma fis samawati wal ardh, ketika itu kita enggak mau disuruh. Allah nyuruhnya cuma ibadah sholat, Allah nyuruhnya cuma ibadah ngaji, Allah nyuruhnya cuma ibadah zakat, Allah nyuruhnya cuma ibadah puasa dan yang lainnya. Kalau kita enggak mau disuruh Allah, berarti tanda kita tidak cinta. Sekali lagi yang saya bilang, orang cinta itu pasti, yang namanya orang cinta itu pasti dia memikirkan yang lain. Betul. Kenapa kita harus sholat subuh? Karena cinta Allah. Allah nyuruh subuh itu sholat, bukan tidur. Kenapa? Berarti kita cinta. Karena kita kenapa? Di antaranya kita cinta Allah karena kita mencintai Allah. Gimana mencintai Allah? Pengennya subuh tidur, bahkan sudah enak. Dan nanti kalau dia enak baru lagi subuh, kalau mati. Karena kita cinta mentingin, di sana ada mana yang disuruh Allah. Kenapa sih jauh-jauh? Kan hujan, ya hujan. Kenapa sih pakai jemput aja? Karena cinta. Hujan juga diterabas. Kalau istilah Anda sekalipun gunung tinggi, lautan udara, sekalipun bahasanya ngantuk, tapi kalau udah cinta udah gak mikirin diri sendiri, mikirin diri orang lain. Jadi orang cinta itu kagak mau mikirin dirinya, pasti mikirin yang lain. Kalau seandainya ada orang lu cinta, iya, kalau disuruh jemput gak mau, tetapi kagak cinta. Orang cinta kalau disuruh jemput mau aja, orang yang kata hujan-hujan dia terobos aja, itu kan orang cinta. Jadi orang cinta itu tidak pernah memikirkan diri pribadi. Orang cinta itu akan memikirkan, kenapa sih ada itu ngaji? Karena cinta kepada Allah. Allah disuruhnya ngaji. Kenapa sih kita ngaji? Ada di sini sholat dulu karena cinta, gak mikirin diri sendiri. Pengennya habis ngaji tidur. Tapi karena kita mikirin Allah, berarti kita sama saja mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashkuruhu, dan engkau bersyukur kepada Allah. Wa tashkuruhu, dan
nikmatnya Allah. Kenapa bisa? Karena nikmatnya Allah nggak ada yang hina. Karena nikmatnya Allah nggak ada yang jelek. Ada orang begini ngomong, saya dikasih nikmat jelek, bukan jelek. Contoh. Kita ternyata sempurna, kita sempurna. Kita sempurna, begitu kesempurnaan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, tangan bisa meraba, kaki bisa berjalan, bisa sempurna namanya. Maka ketika kesempurnaan ini berarti syukurnya Allah itu tidak ada kecuali dengan sholat lima waktu. Orang yang mengatakan syukur, alhamdulillah saya bisa beri, tapi karena pernah sholat, Anda belum bersyukur kepada Allah. Karena cara untuk bersyukur kepada Allah diantaranya adalah dengan cara sholat lima waktu. Saya selalu jelasin, kenapa sholat itu lima? Karena panca indera kita itu ada lima. Kenapa sholat itu harus kita laksanakan? Karena tanda kita supaya bersyukur dengan seluruh anggota badan. Makanya kalau ada orang, alhamdulillah Allah masih ngasih saya, tapi nggak pernah sholat, itu bersyukur. Yang namanya orang bersyukur itu bukan hanya pada lisan, tapi pada pembuktian. Ada orang misalkan teman-teman orang itu ngomong doang gak ada bukti, itu namanya bukan bersyukur. Di antara orang bersyukur itu adalah ada pada pembuktian, bukan pada lisan saja. Lisan hanya berkata alhamdulillah, tapi pembuktian. Jadi kata pertama dikasih duit, alhamdulillah makasih banyak. Itu namanya bersyukur, iya bersyukur, tapi buktinya mana? Buktinya itu ternyata setiap apapun yang dia suruh kita laksanakan, itu namanya tanda terima kasih. Nah kalau terima kasih alhamdulillah dia kasih 10.000 misalkan, makasih banyak alhamdulillah, tapi begitu disuruh, kalau yang dua ini lah kan nggak mau, berarti namanya syukurnya harus sekedar tulisan. Allah ngasih semuanya nih, tapi cuma alhamdulillah saya masih dikasih mata orang berbuta, alhamdulillah saya masih
wa rusulihi, dan rasulnya Allah, wa anbiya'ihi, dan para nabinya Allah. Malaikat Allah itu banyak, tapi yang kita wajib ketahui itu berapa? 10. Nabi Allah juga banyak. Nabi Allah itu ada 124.000 nabi. Jadi Nabi Allah itu sekitar 124.000 nabi, sebagaimana dalam kitab Riyadhul Badi'ah. Dan kitab Riyadhul Badi'ah di antaranya bahwa seluruh nabi Allah ada 124.000 nabi. Sedangkan Rasulullah istilah Rasul ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, ada juga yang mengatakan 315. Tetapi yang masyhur pendapat itu Rasul itu ada 313. 313 Rasul. Kenapa? Menghitung jenggotnya Nabi. Jadi jangkung jenggotnya Nabi ini jumlahnya berapa? 313 dan 313 itu Rasul semua jenggotnya. Jenggot itu kalau jadi orang tuyul kali. Jenggot sehingga kami satu doang dua. Jadi yang Rasul itu 300. Jadi jumlah Nabi sekali lagi, jumlah Nabi itu berapa? Jumlah Nabi seluruhnya ada 124.000 Nabi. Jadi jumlah Nabi ada 124.000 Nabi. Jumlah ada 313 Rasul yang masyhur. Tetapi yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul hanya 25 itu yang menjadi Nabi dan Rasul, gitu. Yang 25 yang kita wajib ketahui adalah yang menjadi Nabi dan Rasul. Kita harus mengagumi, bila sekarang bulan Maulid kita harus agumi Nabi. Dan Maulid Nabi yang alhamdulillah di sini sudah dikerjakan, tapi di mana-mana belum rapi. Semalam juga baru selesai di acara Maulid, masih ada Maulid. Kenapa? Karena wa an tu'azzima aidan jami'a malaikatihi wa rusulihi wa anbiyaihi. Kita harus mengagumi di antara dengan namanya saja, namanya Nabi Muhammad itu dalam istilah sejarah. Dalam satu riwayat dikatakan kenapa disebut Muhammad? Kenapa disebut Muhammad? Di sana dikatakan lima samaita Muhammadan. Kenapa engkau namakan dengan nama Muhammad? Bi al-tuhmada man bis samawati wal ardh. Kenapa aku menamakan akan nama Nabi Muhammad? Kata kakeknya, karena supaya seluruh makhluk itu mengagukan dan memuji Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu diambil dari hamidayah yang artinya pujian. Makanya sunnah nanti kalau kita punya anak, usahakan kalau pakai Ahmad awalnya, kalau pakai Muhammad atau dengan Asmaul Husna atau dengan Abdullah. Itu di antara sunnah-sunnah anak yang nanti kalau seandainya kita punya anak itu namanya dengan nama Muhammad. Usahakan Muhammad apa, karena itu adalah pujian kepada Allah. Jadi agungin itu. Terus as-salihina min ibadihi, dan orang-orang yang saleh dari hamba-Nya Allah. Orang-orang yang saleh. Kenapa kalau saleh itu berarti as-saleh? Orang saleh itu berarti as-salih fi amri. Orang yang saleh itu adalah orang yang bisa mengurusi, membenarkan urusan Allah. Jadi orang yang saleh. Makanya Nabi Muhammad waktu lagi Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad begitu didoai oleh para malaikat, begitu didoain assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, jangan saya doa, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahi. Orang saleh nggak perlu dari anak kiai,
cahaya. Tanpa majlis taklim, maka seluruh manusia itu akan gelap seperti gelapnya bumi yang tidak ada bulan dan matahari. Makanya ngaji fungsinya buat apa? Nerangin hati. Untuk kalau duit fungsinya buat nerangin otak. Tadi tidur dikasih itu bangun. Gitu. Duit makanya jadi orang tawan banget sih, tawan duit. Jadi hati terakhirnya ya cara-caranya sering mendengar. Makanya salihina, orang-orang saleh, agumin orang-orang saleh, orang yang sering ibadah, orang yang sering berbuat baik untuk agama itu orang saleh. Wa tuhibbuhu, dan kau mencintai kepada mereka, mencintai kepada para nabi, mencintai kepada para rasul, mencintai kepada orang saleh. Orang saleh mencintai, jangan lu membunuh keadaan, asal lu lewat, wah mau marah, lama kita ngaji, kubur gitu, biar beradab. Kalau membunuh mau mana, Ustaz? Ya, udah lama Ustaz, ya iya orang ngaji. Ya PKK betul mau yang bukan ngaji ini kan ketemu yang bukan jadi bagi sekali doang. Betul jadi kau mencintai kepada mereka kenapa? Lianna Allah Ta'ala yuhibbuhum, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai mereka. Kenapa yang harus cinta kepada orang soleh? Karena Allah mencintai mereka. Lianna Allah Ta'ala yuhibbuhum, karena sesungguhnya Allah mencintai orang soleh. Allah mencintai orang soleh, Allah mencintai para malaikat, Allah mencintai para nabi, Allah mencintai para ulama. Gitu, makanya harus cinta. Maka dalam istilah saya sering kalau mengatakan, kalau kita pengen bertemu dengan seseorang, maka perbaiki diri kita. Kenapa kita tidak pernah dia tidak pernah aku? Karena diri kita masih punya kejelekan. Kenapa kita sama dia nggak pernah apa, nggak pernah kita apa, nggak pernah kita damai? Karena kita punya kebencian sama dia. Kenapa kita ketemu teman sampai malu? Karena mungkin bisa jadi karena kita masih punya apa? Kita punya rasa dendam. Karena kita mengakui bahwa kita masih dendam sama dia. Tapi kalau orang yang sudah soleh nggak pernah lihat lagi. Kenapa kok ada orang A masih B malu ketemu aja malu ketemu kayak pacaran, ketemu malu kayak baru pacaran. Karena bisa jadi antara dua hati itu tidak bisa disatukan karena masih punya kedengkian punya orang. Makanya namanya bukan orang soleh, orang soleh. Bukan orang soleh, bukan orang soleh. Kenapa kita malu bertemu dengan Allah? Karena saat bertemu dengan Allah adalah mengkana yang diqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kenapa kita enggak pengen bertemu dengan malu? Karena kita beramal soleh. Tapi orang-orang yang sudah beramal soleh hari ini mati dia akan siap mati. Kenapa kita nggak siap mati? Amalnya yang membuat kita takut bertemu dengan Allah. Nggak sekedar mau mati nggak? Karena udah apa? Belum soleh lah. Itu ada juga yang soleh. Jadi begitu. Kenapa kita nggak berani untuk mati hari ini? Karena amal kita yang terbesar. Gitu. Kenapa orang-orang yang dia amin kemudian dia soleh berani dia mati? Karena amalnya sudah siap buat bertemu Allah. Karena syarat buat bertemu Allah adalah man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Maka ketika kita tidak punya amal soleh, maka bergaulah dengan orang-orang soleh. Man qallada 'aliman salaki Allah salman. Orang yang bergaul dengan orang yang pintar dalam agama, maka laki Allah salman. Maka insya Allah niscaya dia akan bertemu Allah dengan keadaan selamat. Jadi hari ini kagak soleh kalau bergaul dengan orang soleh, insya Allah selamat. Karena orang manusia semuanya di alam dunia itu bisa menjadi soleh. Yang kagak bisa cuma satu orang jelek sama orang ganteng udah sebuah begitu. Kita goblok ini, kita goblok ini. Kita goblok banget. Terus kita pengen pintar gaulnya malah pintar. Supaya jadi pintar.
baik yang asal kita kemarin dulu, mudah-mudahan menjadi selalu senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Nanti ada pertanyaan yang depan. Permisi maulid semalam langsung aja dan pulang. Tapi belum tidur. Saya belum tidur. Allah Ta'ala. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya anak-anak muda, teman-teman saya, adik-adik saya yang hadir pada kesempatan malam ini, niatkan